Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, jemaah Masjid Al-Muhtadin yang saya muliakan dan saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kepada Allah tentunya dengan pujian yang tidak putus-putusnya. Kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang tidak henti-hentinya, karena betapa banyak kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Beragam kenikmatan Allah curahkan kepada kita semua. Di antara kenikmatan tersebut, kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan an-nutqu bisyahadatain. Itu kenikmatan seorang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian berusaha untuk melaksanakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Karena dengan dua kalimat ini seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, jika tentunya syarat-syarat, rukun-rukunnya dan juga konsekuensi dari dua kalimat tersebut kita tunaikan dan kita laksanakan dengan baik. Oleh karenanya dahulu Nabi SAW ketika menghadapi paman beliau mendekati sakaratul maut, Abu Thalib, yang telah merawat Nabi SAW semenjak umur 8 tahun. Nabi Muhammad SAW ayahnya meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan. Ketika Nabi SAW dilahirkan, diasuh oleh ibu beliau Aminah, itu sampai menginjakkan umur sekitar 6 tahun. Lantas kemudian ibu beliau wafat. Setelah ibu beliau wafat, kemudian pengasuhan berpindah kepada Abdul Muttalib, kakeknya, yang mana pengasuhan ini hanya berlaku sampai sekitar 2 tahun ke depan, alias Nabi SAW waktu itu umur 8 tahun dan kakeknya pun meninggal. Semenjak itu tanggung jawab pengasuhan, pendidikan dan juga nafkah berpindah ke paman beliau, karena Abu Thalib ini adalah saudara dari bapaknya Abdullah, dan Abu Thalib adalah bapaknya dari Ali. Dan semenjak itu diasuh oleh Abu Thalib sampai Nabi SAW dewasa, bahkan sampai menerima nubuwah dan risalah itu tatkala Abu Thalib masih hidup. Bahkan menjadi orang yang membela dakwahnya Nabi SAW sampai sekitar tahun 9 atau tahun ke-10 Nabi SAW berdakwah. Dan di tahun itu kemudian pamannya sakit parah. Di situ Nabi SAW berusaha untuk mendoktrin pamannya agar sebelum meninggal mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi qul kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, tolong sampaikan satu kalimat, itu maksudnya ucapkan kalimat syahadat, yang dengan kalimat tersebut aku akan bela Anda di hadapan Allah SWT, sebagai hujjah kelak di yaumil qiyamah kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi ternyata di samping situ juga ada paman-pamannya Nabi yang lain, yang tidak lain tidak bukan mereka masih dalam keadaan musyrik, yang saling tarik ulur memberikan doktrin kepada pamannya. Paman-paman yang lain yang masih belum beriman, mereka mengatakan, hal targhabu an millati abaina, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama nenek moyang kami? Maksudnya kalau sampai dia sebelum meninggal mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia masuk Islam dan dia keluar dari agama nenek moyangnya. Sampai begitu tarik ulur, dan qadarullah wa ma syaa fa'al, pamannya Nabi SAW meninggal dalam kondisi tidak beriman. Dan disebutkan dalam hadis bahwa yang bersangkutan Abu Thalib dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yang kedua kakinya menapaki kerak neraka tapi otaknya mendidih. Itu pun sudah mendapatkan korting dan diskon ibaratnya, karena Nabi SAW memberikan syafaat.
bagaimana yang belum mendapatkan keringanan. Nah, makanya dua kalimat syahadat ini adalah sesuatu yang pantas dan patut, bahkan wajib untuk kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Yang sebagian kita kadang tidak menyadari itu. Karena sebagian besar kita rata-rata masuk Islam itu karena keturunan. Karena orang tua kita, kakek-kakek kita memang muslim. Jadi kita muslim semenjak lahir. Berbeda dengan orang-orang yang mendapati dan meniti jalan hak ini dengan cara dia mengkomparasi. Dahulu mungkin dia orang non-muslim, kemudian mengkomparasi antara agama satu dengan yang lainnya, akhirnya mendapati kebenaran. Itu biasanya mereka akan sungguh-sungguh dalam beragama ketika sudah masuk Islam. Tapi terkadang ya, kita dengan kenikmatan yang besar ini tidak mensyukurinya dengan sebaik-baik syukur. Nah, tentunya di bulan Ramadan yang seperti ini merupakan batu loncatan dan batu pijakan bagi kita untuk kemudian mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, bagaimana keislaman kita. Bagaimana umur yang telah Allah berikan kepada kita sudah kita optimalkan dan kita maksimalkan dengan baik atau belum untuk taat menjadi hamba Allah dengan sebaik-baik penghambaan. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang lalai dan lupa bahkan sampai mengkufuri nikmat Allah SWT atau justru bahkan sampai ingkar dengan perintah Allah dan Rasulnya, kelak mereka akan mendapati suatu kejadian yang sangat menyedihkan. Yang mana kejadian ini Allah abadikan di surat Ibrahim sekitar ayat 22 sampai 23, yaitu suatu kejadian di mana kelak nanti orang-orang yang akan masuk neraka jahanam kemudian mereka akan mendengar khutbah dan ceramah dari makhluk yang telah menyesatkan mereka, yaitu dari iblis laknatullah alaih. Kisah tentang khutbahnya iblis ini sudah nanti disampaikan di sini belum, Pak? Belum. Takutnya nanti sudah disampaikan jadi bertumpuk materinya. Belum ya? Khutbahnya iblis. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari mengutipkan satu perkataan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, salah seorang penghulu dan pembesar para tabi'in. Itu ulama yang dahulu hidup di zaman sahabat. Mereka tidak ketemu dengan Nabi tapi bertemu dengan sahabat. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin min nar." Kelak nanti ketika telah datang hari kiamat, maka iblis dia berdiri berkhutbah di atas mimbarnya yang terbuat dari api neraka. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar, dan aku pun juga menjanjikan untuk kalian suatu janji, tapi aku mengingkarinya. Disebutkan dalam keterangan yang lain oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala amma khataba bihi iblis atba'ahu. Di ayat ini, ayat 22 sampai 23 di surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa iblis kelak akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Ba'dama qadallahu baina ibadihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan perhitungan dan permasalahan yang ada di antara para hambanya. Maksudnya adalah fase-fase yang ada di yaumul qiyamah. Karena nanti ketika yaumul qiyamah ada banyak peristiwa dan ada banyak step-step yang akan dilalui oleh setiap makhluk sebelum nanti endingnya masuk neraka atau masuk surga. Ditiupkannya sangkakala, kemudian dikembalikannya ruh di masing-masing jasad, kemudian dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi hufatan uratan ghurlan. Masing-masing kita semua akan dibangkitkan dalam kondisi hufah, yaitu tidak memakai alas kaki, uratan, tidak memakai sehelai kain pun yang menutupi tubuh kita, dan dalam kondisi ghurlan, yaitu yang laki-laki dikembalikan tubuhnya, fisiknya seperti semula, seperti halnya sebelum disunat dahulu. Semua tubuhnya dikembalikan seperti semula. Kemudian dikumpulkan mereka di mahsyar, itu tempat pengumpulan manusia dari semenjak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir yaumul qiyamah. Berapa jumlahnya tidak ada yang tahu, miliaran. Kemudian matahari didekatkan di kepala kita hanya 2 mil saja jaraknya. Dan masing-masing
Ya, ada yang kepanasan, ada yang tidak, tergantung kualitas amalan yang dia bawa sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang keringatnya sedada, ada yang keringatnya sebetis, ada yang Allah berikan naungan. Beberapa golongan orang-orang, imam yang adil, kemudian orang yang saling mencintai karena Allah, pemuda yang menghabiskan masa hidupnya untuk bertakwa kepada Allah, dan yang lainnya. Kemudian nanti penimbangan amal, pembagian catatan amal, kemudian perkara hisab, perhitungan, di mana kita semua masing-masing akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak ada yang melihat, dan semua akan ditampakkan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, dan semua kita mengakuinya. Selagi dia masih beriman, maka Allah mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Dosa-dosamu dulu ketika di dunia aku tutupi, aib-aibmu aku tutupi, tidak ada orang yang tahu, dan sekarang pun aku memaafkan dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian sampai endingnya nanti melewati telaga Nabi SAW, ada yang diizinkan untuk minum, ada yang tidak, kemudian melewati jembatan, kemudian ada yang sampai bisa menyeberangi di depan pintu surga, kemudian ada yang nyemplung ke neraka jahanam. Nah, ketika mereka sudah selesai urusannya, yang masuk surga, neraka masuk neraka. Di sini kemudian, ya, tadi sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir, bahwa ketika Allah sudah selesai yang mengurusi proses yang akan berlaku untuk hamba-hambanya, adkhalal mu'minina al-jannah. Kemudian Allah memasukkan orang-orang yang beriman ke surga-surganya. Wa askanal kafirin ad-darakat. Dan Allah memasukkan orang-orang yang tidak beriman ke neraka. Faqama fihim iblis hina idin khatiban. Maka pada saat itu yang diberikan giliran iblis untuk berkhutbah di hadapan para pengikutnya, khatiban liyazidahum huznan ila huznihim, untuk semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, wa hasratan ila hasratihim, dan untuk semakin menambah penyesalan dan kerugian di atas penyesalan dan kerugian yang telah mereka dapatkan. Jadi sudah masuk neraka, mereka sudah sedih, tapi kemudian iblis berkhutbah di hadapan mereka, semakin menambah kesedihan, karena ternyata dia termasuk, ya, makhluk yang menjadi faktor tersesatnya orang tersebut sampai akhirnya masuk ke neraka jahanam. Bagaimana kutipan ayatnya? Kita baca saja di ayat 22. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa aslaftukum. Dan berkatalah setan, di sini maksudnya iblis, ketika Allah telah menyelesaikan urusan di antara para hambanya, kemudian dia mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Janji-janji apa? Orang yang beramal soleh akan mendapatkan pahala. Janji-janji tentang ibadah, puasa, menghidupkan malam Lailatul Qadar misalnya. Ya, Rasul menjanjikan, dan janji Rasul itu adalah kepanjangan tangan dari janji Allah sejatinya. Rasul mengatakan, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan seterusnya. Man qama ramadhana. Janji-janji yang Rasul sampaikan melalui lisan beliau atau yang langsung Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, semua janjinya benar. Kemudian dia mengatakan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga membuat janji untuk kalian para manusia, dan aku sejatinya mengingkari apa yang aku janjikan. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan sejatinya, ya, saya tidak punya sultan, saya tidak punya daya, saya tidak punya kekuatan untuk memalingkan kalian. Saya hanya menyeru kalian, fastajabtum li. Cuman diseru sedikit saja, langsung kemudian mengijabahi, menuruti apa yang diserukan oleh setan. Fala talumuni walumu anfusakum. Nah, sekarang konsekuensinya kalian masuk neraka jahanam. Maka iblis mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Sekarang jangan kalian mencerca saya, jangan kalian mencela saya, celalah dan cercalah diri kalian sendiri. Salahkan diri kalian sendiri. Dia mengatakan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa menolong kalian, sebagaimana kalian pun juga tidak bisa menolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya sejatinya adalah, ya, orang yang mengingkari, mengkufuri apa yang telah kalian
sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan kesyirikan, penyekutuan dalam ibadah kepada Allah, sejatinya iblis sendiri pun mengingkari perbuatan itu. Innal zalimina lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Bapak Ibu sekalian, tentunya ngeri mendapat atau menjadi bagian dari orang yang mendengarkan khutbah tersebut. Dan tentunya kalau ditanya, kita akan menjawab bahwa kita tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang mendengar khutbah tersebut. Namun tentunya seorang tidak akan memetik buah kecuali dia harus menanam. Tidak akan bisa memetik buah setelah menanam, melainkan dia siram, dia pupuk tanaman tersebut, kemudian baru dia petik hasilnya. Dan hasil yang bisa kita petik nanti di alam akhirat adalah ketika kita menanam amal soleh, ketakwaan kepada Allah SWT, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan hal yang paling besar diperintahkan dalam agama adalah bertauhid, mengesahkan Allah SWT dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam masalah ibadah, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan hal yang paling fundamental, paling mendasar yang harus diketahui seorang mukmin dan harus ditinggalkan adalah berbuat kesyirikan, meminta kepada selain Allah, meminta kepada penghuni pohon keramat, penghuni gunung Merapi dan semisalnya. Itu semua adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang tidak ada daya dan upaya atas mereka kecuali Allah yang mengizinkan. Maka mintalah ketika berkebutuhan kepada Zat yang Maha memberikan rizki, mintalah pertolongan kepadanya. Kemudian setelahnya diikuti dengan amal-amal soleh yang lain, sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan dan yang lain sebagainya. Dan itu yang kita harapkan Allah berikan taufik kepada kita semua, sehingga kita berharap semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan sekali lagi, mari saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk berusaha istiqomah dan konsisten dalam ketaatan. Dan carilah teman yang baik, carilah teman yang baik agar senantiasa bisa mengajak kita kepada kebaikan. Karena biasanya terkadang orang punya motivasi berbuat baik, tapi ternyata lingkungan dan temannya buruk, maka mereka akhirnya urung berbuat kebaikan. Allah mengatakan al-akhillau ba'duhum li ba'din yauma idzin adu illal muttaqin. Para teman-teman karib sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling bermusuhan kelak di yaumul kiamah, kecuali orang-orang yang berteman, bersahabat, diikat di atas ketakwaan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.